Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aprilianisya Anggraini dan juga teman saya Pandu Hafizayadini dari kelas TE 4A akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Frekuensi Tinggi dan Gelombang Mikro pada bab 3, yaitu yang berjudul Transmission Lines. Pada bab transmission lines ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu ada distribute circuit analysis of transmission lines, yang kedua sending and impedance, yang ketiga standing wave atau gelombang berdiri dan juga VSWR, yang keempat yaitu Smith chart, suggested reading dan juga problems. Untuk transmission lines sendiri itu merupakan jalur transmisi yang berfungsi menghubungkan elemen sirkuit. Pada frekuensi rendah digunakan open wire dan koaksial, sedangkan pada frekuensi tinggi yaitu digunakan koaksial, strip line, microstrip, dan waveguide. Pada frekuensi rendah sinyal hampir tidak terpengaruh saat merambat, tetapi pada frekuensi tinggi efeknya signifikan karena ukuran sirkuit sebanding dengan panjang gelombang. Bab ini membahas parameter garis, persamaan transmisi, impedance input, refleksi, serta quarter wave transformer untuk matching. Selain itu juga dibahas VSWR sebagai alat ukur dan Smith chart untuk analisis grafis. Untuk subbab 1 yaitu analisis rangkaian terdistribusi pada saluran transmisi. Subbab ini memperkenalkan model dasar untuk menganalisis saluran transmisi pada frekuensi tinggi, di mana ukuran sirkuit sebanding dengan panjang gelombang sinyal. Pada frekuensi tinggi, panjang kabel sebanding dengan panjang gelombang sinyal, sehingga tidak bisa lagi dianggap sebagai koneksi yang ideal. Pada gambar ini dapat dilihat adalah model saluran transmisi yang diwakili oleh parameter terdistribusi persatuan panjang, di mana R-nya itu merupakan resistansi konduktor untuk menyebabkan rugi daya, untuk L induktansi untuk menyimpan energi magnetik, G konduktansi dielektrik menyebabkan rugi bocor, C kapasitansi untuk menyimpan energi listrik. Untuk selanjutnya yaitu impedansi karakteristik saluran transmisi. Ini masih pada subbab yang 3.1, dan si karakteristik Z0 adalah perbandingan antara tegangan dan arus dari gelombang berjalan pada saluran transmisi yang sangat panjang, di mana rumus umumnya yaitu Z0 sama dengan R akar dari R ditambah J omega L dibagi dengan G ditambah J omega C. Untuk kasus khususnya, jika lossless R sama dengan 0 dan juga G sama dengan 0, maka Z0-nya itu sama dengan akar dari L dibagi dengan C. Ini merupakan real. Untuk low loss, jika R kurang dari omega L dan juga G-nya kurang dari omega C, maka Z0-nya itu akar dari L dibagi dengan C, hampir real sedikit imajiner. Untuk high loss tetap gunakan rumus umum yaitu Z0 yang kompleks. Untuk selanjutnya transmission lines equation. Dari model terdistribusi diperoleh persamaan telegraphers equation, yaitu turunan tegangan terhadap posisi Z sama dengan negatif dari R ditambah J omega L dikali dengan I atau arus. Untuk turunan arus terhadap posisi Z sama dengan negatif G ditambah J omega C dikali dengan V atau tegangan. Dengan mengkombinasikan dua persamaan ini, maka didapatkan persamaan gelombang untuk
tegangan dan juga arus, yaitu turunan kedua tegangan terhadap Z sama dengan gamma kuadrat dikali dengan V. Gammanya itu adalah sama dengan alfa ditambah J beta sama dengan akar dari R ditambah J omega L dikali dengan G ditambah J omega C. Untuk gambar ini merupakan model sirkuit terdistribusi dari garis transmisi. Pada solusi of Helmholtz equation ini didapat solusi untuk tegangan pada posisi Z sama dengan V plus E pangkat negatif gamma Z ditambah V plus minus E pangkat gamma Z. Untuk arusnya itu sama dengan V plus dibagi dengan Z0 dikali dengan E pangkat min negatif gamma Z dikurangi dengan V min dibagi dengan Z0 dikali dengan E pangkat gamma Z. Jika V-nya plus atau tegangannya plus itu merupakan gelombang maju untuk menuju beban. Jika tegangannya min, gelombangnya balik atau pantulan ke sumber. Jika lossless sama dengan gamma sama dengan J beta, maka amplitudenya itu konstan, tidak meredam. Untuk selanjutnya dapat dilihat gambar. Ini merupakan perilaku dua solusi persamaan Helmholtz dengan jarak. Untuk gambar yang A ini adalah dimana jika gelombang merambat ke kanan, amplitudenya itu makin kecil. Untuk yang B, gelombangnya merambat ke kiri, maka amplitudo makin besar atau secara matematisnya. Untuk selanjutnya yaitu phase and group velocities. Phase velocities atau VP merupakan kecepatan perambatan fasa suatu gelombang sinusoidal. Dengan rumus kecepatan fasa sama dengan omega dibagi dengan beta. Untuk group velocity atau VG merupakan kecepatan rambat amplitudo atau paket gelombang informasi atau energi, dimana rumusnya yaitu kecepatan grup VG itu sama dengan turunan omega dibagi dengan turunan beta. Untuk saluran non-dispersif atau misalnya losslessnya itu TM line, itu berlaku rumusnya itu VP phase velocity sama dengan VG group velocity sama dengan 1 dibagi dengan akar dari L dikali dengan C. Untuk bagian saluran dispersi, misalnya untuk waveguide itu jika phase velocity-nya kurang dari sama dengan VG, biasanya VP itu lebih dari C, maka fasenya lebih cepat dari cahaya tapi bukan energinya. Untuk VG group velocity-nya kurang dari C, maka energi merambat lebih lambat. Selanjutnya yaitu subbab yang kedua, sending and impedance.
sending end impedance ini merupakan input dari transmission line, yaitu nilai yang akan diukur di sisi pengirim. Akibatnya garis transmisi dengan panjang tertentu dan beban tertentu di ujungnya. Untuk impedansi karakteristik Z0 ini bersifat bawaan kabel atau line-nya sendiri. Untuk panjang garis transmission yaitu L, untuk impedansi bebannya itu ZL. Gambar di sini merupakan garis transmisi yang diakhiri oleh impedansi beban. Untuk selanjutnya, untuk rumus umumnya yaitu Zin pada panjang L sama dengan Z0 dikalikan pecahan dari ZL plus Z0 tan gamma L dibagi dengan Z0 ditambah ZL tan gamma L. Jika garis losslessnya sama dengan alpha sama dengan 0, maka rumusnya yaitu Zin sama dengan Z0 dikali pecahan ZL ditambah J Z0 tan beta L dibagi dengan Z0 plus J ZL tan beta L. Jika untuk kasus khususnya, jika L sama dengan kelipatan panjang gelombang, maka Zin sama dengan ZL. Artinya, pengirim melihat beban asli. Lalu jika L sama dengan jika I sama dengan seperempat panjang gelombang, maka rumusnya Zin sama dengan Z0 kuadrat dibagi dengan ZL. Artinya beban akan tampak sebagai kebalikannya di sisi pengirim. Contohnya, jika beban short ZL sama dengan 0, maka Zin-nya itu open. Untuk selanjutnya yaitu reflection coefficient, return loss, and insertion loss. Ini merupakan perbandingan gelombang yang dipantulkan terhadap gelombang datang pada antarmuka beban. Untuk rumusnya sendiri yaitu gamma sama dengan ZL dikurangi Z0 dibagi dengan ZL plus Z0. Gamma nilai mutlak gamma itu merupakan besar pantulan jika 0 tidak ada pantulan dan jika 1 itu pantulannya penuh. Bentuk kompleksnya yaitu gamma sama dengan nilai mutlak dari gamma dikali dengan EJ omega. Untuk selanjutnya yaitu return loss, RL ini didefinisikan adalah ukuran seberapa baik impedansi beban cocok terhadap garis dalam dB. Untuk rumusnya yaitu return loss sama dengan 20 log nilai mutlak gamma. Jika RL-nya besar, maka pantulannya kecil, yaitu matchingnya lebih bagus. Untuk insertion loss atau IL, yaitu perbandingan daya yang ditransmisikan melalui komponen atau jalur dibandingkan dengan daya masuk. Biasanya dihitung dari parameter S21. Untuk rumusnya yaitu insertion loss sama dengan min 20 log nilai mutlak S21. Semakin kecil maka semakin baik atau ruginya itu sedikit. Untuk selanjutnya, long loss transmission lines. Garis transmisi nyata selalu punya resistansi, induktansi, konduktansi, dan kapasitansi persatuan panjang. Untuk konstanta propagasinya yaitu gamma sama dengan alpha ditambah J beta sama dengan akar dari R ditambah J omega L dikali dengan G plus J omega C. Untuk impedansi karakteristiknya sudah saya jelaskan tadi di awal.
jika kondisi low loss line R kurang dari omega LR dan G-nya kurang dari omega CG, maka bisa diaproksimasi jika rugi persatuan panjang neper atau meternya itu rumusnya seperti ini: alpha kurang lebih R per 2 akar dari C dibagi L plus G dibagi 2 akar dari L dibagi C. Untuk konstanta fasenya itu beta omega di omega akar dari LC. Lalu untuk yang real mendekati lossless itu Z0 sama dengan itu akar dari L dibagi dengan C. Untuk low loss transmission lines dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar yang A ini merupakan lossy line reflection coefficient yang berbentuk spiral karena magnitudo gamanya menurun akibat redaman. Untuk yang B ini merupakan lossless line reflection coefficient berbentuk lingkaran karena magnitudo gamma tetap konstan atau tidak ada redaman. Untuk experimental determination of characteristic impedance dan propagation constant of transmission line itu untuk rumus umumnya. Untuk yang rumus umumnya tadi tan dikali dengan gamma L, sedangkan untuk garis yang lossless itu pakainya tan beta L. Untuk selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya yaitu Pandu. Baik, terima kasih atas kesempatannya April. Kenalkan, saya Pandu Hafid dari kelas TM4A NIM 431222020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aprilia dari sebelumnya dan masuk ke tahap 3.3 yaitu gelombang berdiri dan rasio gelombang berdiri. Pada tahap gelombang berdiri dan VSWR ini, di sini ada beberapa konsep dan pengertian serta penyebab kenapa terjadinya gelombang berdiri dan rasio gelombang berdiri ini. Yang pertama ada pengertiannya. Gelombang berdiri adalah hasil dari interferensi atau superposisi antara dua gelombang yang memiliki frekuensi sama namun bergerak dalam arah yang berlawanan. VSWR sendiri didefinisikan sebagai rasio tegangan maksimum terhadap tegangan minimum di sepanjang saluran transmisi. Penyebab daripada terjadinya gelombang berdiri dan VSWR ini adalah interferensi atau penjumlahan antara kedua gelombang yang menciptakan sebuah pola energi yang disebut gelombang berdiri. Dan disebut berdiri karena pada pola amplitudonya tampak diam atau stasioner di sepanjang saluran, tidak merambat seperti pada gelombang biasanya. Gelombang berdiri dan VSWR ini memiliki konsep dasar yaitu interferensi gelombang, di mana ketika sinyal listrik frekuensi tinggi merambat di sepanjang saluran transmisi dan mencapai ujungnya, sebagian energi akan dipantulkan kembali jika impedansi beban ZL tidak sama dengan impedansi karakteristik suara atau ZO. Akibatnya, pada setiap titik di sepanjang saluran ada dua gelombang yang secara bersamaan bertemu. Nah, kita masuk kepada interferensi gelombang datang dan pantul. Dapat dilihat pada gambar 3.8 ini ada sebuah garis transmisi tanpa kerugian dengan terminasi. Pada interferensi gelombang datang dan pantul sendiri memiliki konsep kunci yaitu di setiap titik pada saluran dapat dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang datang atau V+,
gelombang datang ini merupakan gelombang yang merambat dari sumber menuju beban. Yang kedua ada gelombang pantul atau Femin. Gelombang pantul atau Femin ini merambat dari beban kembali ke sumber. Hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul. Hasil interferensinya adalah penjumlahan dua gelombang ini menghasilkan pola stasioner yang disebut gelombang tegak atau standing wave atau disebut gelombang berdiri juga. Amplitudenya bervariasi di sepanjang saluran, tetapi polanya tidak merambat. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada diagram fasor. Dapat dilihat pada gambar 3.9 ada diagram fasor tegangan garis dengan terminasi sirkuit terbuka yang pada bagian A dan terminasi sirkuit pendek atau terminasi sirkuit short pada bagian B atau gambar B. Diagram fasor secara visual menggambarkan bagaimana tegangan total Vx pada sebuah saluran transmisi terbentuk dari penjumlahan gelombang datang dan gelombang pantul untuk dua kondisi beban ekstrim. Yang pertama ada beban rangkaian terbuka atau open circuit, yaitu pantulan sempurna dengan fasa yang sama yaitu gamma sama dengan +1, dan hasil penjumlahan fasor pada beban terbuka ini atau open circuit adalah Vx selalu berada pada sumbu horizontal, artinya fasa tegangan tidak berubah, hanya amplitudenya yang berosilasi. Yang kedua ada beban hubung singkat atau short circuit, di mana pantulan sempurna dengan fasa berlawanan adalah gamma sama dengan -1. Hasil penjumlahan daripada beban hubung singkat atau short circuit ini adalah Vx, yang dimana selalu berada pada sumbu vertikal. Kita lihat pada gambar juga, pada sumbu vertikal Vx-nya. Dan fasa tegangan juga konstan yang membuktikan terbentuknya gelombang berdiri. Nah, kita masuk kepada tahap pola gelombang berdiri ini. Dapat dilihat pada gambar 3.11, yaitu ada pola gelombang berdiri pada saluran transmisi tanpa kerugian. Pada pola gelombang berdiri ini, pada pola gelombang berdiri memiliki titik-titik amplitudo yang lokasinya tetap, yaitu tegangan maksimum atau Vmax terjadi saat gelombang datang dan pantul dalam satu fasa atau saling menguatkan, sehingga amplitudonya adalah hasil penjumlahan dari keduanya, yaitu nilai mutlak Vmax sama dengan nilai mutlak V plus kali 1 plus V. Dan tegangan minimum atau Vmin itu terjadi ketika gelombang datang dan pantul berlawanan fasa atau saling melemahkan, sehingga amplitudenya adalah hasil selisih keduanya, yaitu Vmin sama dengan V plus kali 1 min V. Dapat dilihat pada gambar 3.11 ada yang pertama ada kurva putus-putus atau disebut kurva hubung singkat itu ya, with short circuit. Itu menunjukkan pantulan totalnya adalah 1, P sama dengan 1, nilai mutlak P sama dengan 1. Dan Vmin mencapai 0 karena gelombang datang dan pantul saling meniadakan dengan sempurna. Dan pada kurva solid atau pada gambar 11 yang kurva solid itu atau beban tak dikenal, menunjukkan pantulan sebagian 0 kurang dari P kurang dari 1, yaitu menunjukkan bahwa nilai Vmin tidak pernah 0 karena gelombang pantul lebih lemah dari gelombang datang. Nah, pada rasio gelombang berdiri tegangan VSWR ini adalah VSWR sendiri merupakan perbandingan rasio antara amplitudo tegangan maksimum atau Vmax dengan amplitudo tegangan minimum atau Vmin pada pola gelombang berdiri. Nilai VSWR yang tinggi dapat menyebabkan daya kembali ke pemancar dan berpotensi merusaknya. Ada rumus yang menyatakan dari gelombang berdiri ini, yaitu VSWR sama dengan S, di mana Vx max dibagi Vx min sama dengan 1 plus P dibagi 1 min P.
interpretasi dari VSWR atau rasio gelombang berdiri tegangan pada rasio gelombang berdiri tegangan ini, yaitu VSWR sama dengan 1, itu merupakan nilai ideal, tidak ada pantulan. Dan jika VSWR lebih dari 1, itu menandakan adanya pantulan, karena semakin tinggi nilainya, semakin buruk pula cocokannya. Dan jika VSWR sama dengan tak terhingga, artinya adalah pantulan total. Hal ini atau nilai ini terjadi pada beban hubung singkat atau beban terbuka. Nah, kita masuk pada subbab 3.4 yaitu Smith chart. Masuk kepada pengertian dari Smith chart ini. Smith chart ini merupakan kalkulator visual yang mengubah perhitungan impedansi dan koefisien refleksi yang kompleks menjadi langkah-langkah geometris sederhana. Impedansi normal pada suatu titik berhubungan koefisien pantulannya sebagai berikut. Ada rumus yang menyatakan dari rumus Smith chart ini di mana Z sama dengan R plus JX sama dengan 1 plus gamma bagi 1 min gamma sama dengan 1 plus gamma R tambah J gamma I dibagi 1 min gamma R min J gamma I. Konsep dasar daripada Smith chart adalah pemetaan bidang koefisiensi refleksi atau gamma yang di dalamnya terdapat koordinat impedansi ternormalisasi atau Z0. Fungsi utama daripada Smith chart ini adalah untuk memetakan hubungan antara koefisien refleksi kompleks atau gamma dengan impedansi ternormalisasi kompleks atau Z. Ada pula struktur dasar daripada Smith chart dapat dilihat pada gambar 3.12 yaitu ada diagram Smith. Yang pertama adalah lingkaran resistansi atau R, di mana lingkaran-lingkaran horizontal sumbu tengahnya merupakan garis utama resistansi. Yang kedua adalah lengkungan reaktansi atau X, di mana garis-garis melengkung, bagian atas untuk reaktansi induktif dan bagian bawah untuk kapasitif. Semua lengkungan yang berada di separuh atas Smith chart mewakili nilai reaktansi yang positif. Misalnya J plus J 0,5 dan plus J 1,0 dan plus J 2,0. Semua lengkungan yang berada di separuh bawah Smith chart mewakili nilai reaktansi yang negatif, misalnya min J 0,5, min J 1,0 dan min J 2,0. Dan pusat pada Smith chart ini nilainya adalah 1 plus J 0. Dan lingkaran yang paling luar itu merupakan garis pantulan total, di mana gamma sama dengan 1. Nah, ada pula juga lingkaran VSWR pada Smith chart ini. Konsep utama lingkaran VSWR ini adalah untuk sebuah beban. Semua kemungkinan nilai impedansi di sepanjang saluran akan terletak pada sebuah lingkaran yang berpusat di tengah chart. Pembacaan VSWR-nya ini adalah nilai VSWR adalah titik di mana lingkaran ini memotong sumbu horizontal di sisi kanan. Contohnya pada gambar 3.13 ini, lingkaran VSWR-nya ini memotong sumbu di titik 2,6, maka nilai VSWR-nya adalah 2,6. Terdapat juga contoh soal pada Smith chart ini. Pada example 3,17, contoh 3.17, sebuah saluran transmisi 100 ohm tanpa rugi-rugi atau lossless diakhiri oleh sebuah impedansi sebesar 100 plus J 100 ohm seperti yang diilustrasikan pada gambar itu. Temukan lokasi Vmax pertama, Vmin pertama, dan nilai VSWR jika panjang gelombang operasinya adalah 5 cm. Jawaban daripada contoh soal 3.17 tadi. Langkah pertama adalah kita menormalisasi impedansi beban atau ZL dengan impedansi karakteristik Z0. Di mana ZL sama dengan ZL dibagi ZO sama dengan 100 plus J100 dibagi 100 sama dengan 1 plus J1. Titik 1 plus J1 ini kemudian diplot pada Smith chart untuk menentukan titik pertama. Yang kedua adalah menentukan VSWR. Setelah titik pertama tadi diplot, sebuah lingkaran VSWR digambar dengan pusat di tengah chart dan melalui titik-titik tersebut. Nilai VSWR dibaca pada titik perpotongan lingkaran dengan sumbu horizontal di sisi kanan. Dari chart, nilai yang terbaca adalah 2,6.
Dan pada soal tadi tentukan lokasi Vmax pertama. Vmax pertama atau Dmax itu sama dengan 0,088 kali 5 cm sama dengan 0,44 cm. Dan tentukan lokasi Vmin pertama atau Dmin sama dengan 0,338 dikali 5 cm sama dengan 1,69 cm. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk pada bagian subbab 3.3 sampai dengan 3.4. Dan mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.